Oke, diaktifkan suaranya. Terus untuk audionya sebelum kita memulai dimute saja dulu. Kecuali kalau misalkan saya nyuruh diaktifin gitu. Mungkin nanti saya bertanya kepada kalian semua. Nah, silakan dijawab gitu, boleh itu diaktifin. Paham nggak sampai sini? Paham tidak? Ini ketua menurang mah KM na aya teh itu di dia teh. Atau ketua dari PKL ini ada nggak? Project owner lah kalau kita mah. Ada nggak? Subhan ya ketuanya ya atau siapa? Agi, mana Agi teh? Cik Agi. Mana Agi? Kok nggak ada Agi? Yang mana Agi? Ada gak Agi? Duh, like-nya. Oke. Oke, Bapak sebelumnya mau bertanya dulu apakah di sana ada gurunya, guru pembimbingnya? Guru pembimbing PKL? Tidak ada, karena pada pulang. Pada pulang. Lagi di kantor. Oke. Nanti kita akan sama-sama praktek gitu ya, bagaimana membuat suatu aplikasi kasir sederhana ya dengan PHP. Nah, apabila pada prakteknya nanti kalian kebingungan, kalian bisa lihat lagi nanti videonya mungkin yang akan saya share kepada kalian. Nah, apabila masih bingung nih, masih bingung Pak, Kak, saya masih error nih, Kak, gimana caranya? Karena kita online ya, nggak bisa ketemu secara langsung. Itu kalian bisa tanyakan nanti kepada guru mapelnya di sana gitu ya, guru pembimbing PKL-nya. Ini saya gimana error, ada tugas dari Kak Rajib, kok error gitu kan ya. Paham sampai sini? Paham tidak? Oke, kita mulai saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Putus-putus. Waduh, ternyata internetnya seperti biasa ya. Oke, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya berkesempatan kembali ya bertemu dengan kalian dengan PKL Miftahul Hoir. Jadi maaf ya salah ya. Jadi kalau dulu saya gitu pernah ngajar di Bandung namanya Miftahul Hoir gitu. Dan sama gitu ya seperti kalian gitu. Mungkin sambil mondok, sambil juga kalau di sana SMA gitu. Nah, kalau ini mungkin SMK ya, untuk SMK Nur Noel Hoir ya. Nah, kebetulan juga saya dulu santri gitu ya, santri di sana sama seperti kalian gitu ya dulu. Saya sambil sekolah, sambil santri gitu ya di salah satu pondok pesantren di Bandung gitu. Namanya yaitu Miftahul Hoir gitu. Nah, yang berbeda adalah kalian Nuhail Hoir gitu ya. Dan sekarang saya sudah menjadi web developer dan juga saya tidak lupa pastinya dengan seorang santri sama sampai kapanpun juga ya saya seorang santri sama seperti kalian berarti ya. Sama gitu. Terdengar cukup jelas suara saya. Detri. Oke, terdengar suara saya? Oke. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang membuat aplikasi kasir sederhana. Oke, saya akan share kepada kalian. Terlihat gak? Terlihat gak yang saya share? Oke. Kelihatan gak di komputer kalian? Oke. Kalau misalkan tidak jelas nanti saya akan share videonya kepada kalian gitu ya. Nah, saat ini
kita akan praktek bagaimana membuat aplikasi kasir sederhana dengan PHP. Saya sudah menyampaikan kepada kalian semua kemarin. Oke, dinonaktifkan saja dulu suaranya, dimute. Oke, dimute. Ada yang diaktifkan nih suaranya. Aduh. Oke. Nah, membuat aplikasi kasir sederhana. Itu dengan PHP. Kenapa sederhana ya? Mungkin kali ini kita belajar tentang yang simpel sajalah aplikasinya gitu kan ya. Nanti mungkin yang lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Asdon atau Pak Akmal mungkin ya, yang akan melanjutkan memakai database mungkin nantinya. Nah, dengan saya saat ini kita akan membuat aplikasi kasir sederhana saja gitu dengan PHP. Nah, adapun seperti apa untuk aplikasinya? Nah, di sini saya sudah membuat desainnya ya. Bentar. Nah, di sini ada desain halaman utama ya untuk pembuatan aplikasi toko kelontongan. Jadi saat ini mungkin banyak ya yang memiliki toko kelontongan ya di kita saja gitu, di Talaga maupun di mana tuh, di Banjaran ya atau di Cikijing, banyak sekali gitu kita yang memiliki toko, tetapi di kita masih banyak gitu yang belum memakai aplikasi gitu. Nah, aplikasi yang kita bikin ini ya tentu bertujuan untuk problem solving atau memecahkan suatu masalah gitu. Mungkin kalau misalkan toko kelontongannya besar, di Talaga contohnya seperti BS mungkin ya, punya toko kelontongan yang besar gitu, atau punya toko grosir. Nah, banyak sekali pendataan seperti barangnya, mungkin jumlah transaksinya nantinya, terus harganya berapa, kan update terus ya. Itu perlu yang namanya aplikasi. Di mana kita bisa lihat aplikasi seperti ini contohnya kalau kita ke Indomaret gitu kan. Nah, sebenarnya Indomaret itu kasirnya sudah memakai aplikasi gitu. Coba kalau kalian main ke Indomaret maupun ke Pajar atau ke mana ya, ke mall gitu kan. Coba kalian lihat ketika kita membeli barang itu udah otomatis diinputkan gitu si aplikasinya, dan juga total bayarnya langsung disebutkan di sananya. Oh, ini nih misalkan saya belanja nih banyak itu barang ya. Karena di sana pakainya scan ya, scan barcode ya. Kalau kita nanti diinputkan saja sendiri gitu. Kalau di Indomaret kan pakainya scan, dia membaca scan barcode. Cret, oh misalkan beng-beng. Beng-beng harganya 3.000. Meulina sabaraha? Misalkan belinya itu adalah 3 gitu kan. Jadi kan kuduna 3.000 kali 3 gitu, nanti total bayarnya udah otomatis. Nih ternyata total bayarnya segini yang harus dibayar. Coba kalian pernah lihat enggak di Indomaret, di Alfamaret, di Pajar itu kasirnya menghitung sendiri gitu. Kayak Bu, ku abi dihitung heula, kayak Neng, ku abi dihitung heula, kayak ku abi dihitung heula. Kira-kira sabaraha nya? Itu kan bisa juga nantinya salah gitu kan ngitungnya juga ya. Terus lama juga gitu kita nungguin ngitungnya. Apalagi kalau misalkan belanjanya banyak. Gitu ya. Apalagi kalau belanjanya banyak gitu. Ribuan barang misalkan. Wah, banyak. Atau misalkan ratusan barang, itu kan harus diinputkan satu-satu, ditulis. Kalau zaman dulu kan ditulis ya, ditulis di kertas cobekeun tina kertas rokok misalkan ya, disobeke, ditulis. Oh, yang pertama beli terigu. Oh, terus beli minyak. Oh, beli beras. Banyak gitu kan. Oh, sakirebu. Ya Bu, sakian Bu. Dikotret. Kadang-kadang kan salah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pakai aplikasi, itu kita mengurangi kesalahan di sananya gitu. Soalnya ya si penjumlahannya kita nanti bikin di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian kemarin sudah belajar HTML, ya kita akan pelajari lagi sekarang gitu di PHP ini. Akan digabungkan antara PHP dan juga HTML. Nah, untuk tugasnya nanti nih, sebelum kita berlanjut, untuk tugasnya kalian adalah bikin aplikasi toko kelontongan seperti ini gitu nantinya. Nanti akan saya share kepada kalian. Kalau misalkan saya pengennya sih tadinya ngobar gitu ya, ngoding bareng gitu bersama kalian tadinya. Tapi menurut saya tidak memungkinkan ya, soalnya sinyalnya juga jelek gitu sekarang. Sinyalnya juga jelek. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita tatap muka kan kita gampang gitu ya. Oh ini buat dulu halaman seperti ini, mungkin kita bareng-bareng ya, oh caranya gini nih gitu. Oh caranya kita pakai H1 dulu misalkan untuk judulnya. Oh ini untuk cara masukkan nama pelanggan, yang ininya kita pakainya table misalkan. Itu kan kita bisa langsung. Nah, sedangkan karena kita online gitu. Saya juga mungkin
bisa lama ya ngodingnya nanti gitu. Waktu juga saya juga karena sambil kerja gitu ini ya. Saya harus membagi-bagi waktunya gitu kepada kalian, kepada pekerjaan di sini. Juga saya juga seorang kerja juga di Bandung gitu ibaratnya. Nah, saya harus muter juga gitu ini ngasih waktunya. Nah, mungkin nanti saya akan ngoding secara langsung di sini. Nanti si source code ya sama videonya akan saya share kepada kalian. Nanti kalian akan pelajari di sana. Gitu. Paham dulu gak sampai sini? Oke. Nah, ini adalah oke. Kurang mok tuh. Langsung suaranya ya ini. Nah, oke, ini adalah desain halaman utamanya. Nanti yang akan kita bikin desain utamanya. Jadi, kalau misalkan kita punya Facebook, itu kalau misalkan kita mau daftar ada kan yang namanya username gitu kan. Masukkan username-nya, terus password, masukkan juga password-nya. Kalau misalkan kita daftar nih di Facebook, kan kita harus ngisiin dulu tuh. Masukkan nama lengkap gitu kan. Masukkan email. Nah, itu sama seperti itu. Nah, kita nanti akan bikin seperti itu. Sesuai dengan yang saya utarakan di pertemuan sebelumnya bahwa banyak sekali website-website besar yang dibikin sama PHP. Nah, kita salah satunya kita akan bikin nanti secara sederhananya gitu. Nah, di sini coba kita lihat di sini di tampilan utamanya katanya ada judul yang namanya aplikasi toko kelontongan. Nah, nanti di tugasnya aplikasi toko kelontongannya sesuai nama kalian. Misalkan di sini ada SIPA misalkan ya. Jadi aplikasi toko kelontongan SIPA misalkan. Nanti tugasnya satu orang, tidak bisa berkelompok kayak kemarin ya bikin video gitu. Kak, apa aja aplikasi yang harus dipersiapkannya ya kemarin gitu yang saya udah share. Yang pertama itu ada yang namanya Code Editor. Kalau misalkan pengen sama kayak saya berarti pakainya Visual Studio Code gitu. Ada juga Kak saya mah sukanya itu pakainya Sublime, boleh gak apa-apa. Kak saya mah kemarin pakainya Notepad, boleh silakan. Tetapi kenapa saya usulkan memakai Visual Studio Code? Ya nanti kita akan sama-sama lihat gitu kan ya di codingannya itu sangat sekali membantu bagi kita developer gitu untuk membuatnya. Terus selain kode editor harus ada juga web browser gitu ya. Web browsernya pakai apa? Mau pakai Chrome, mau pakai Mozilla gitu ya, silahkan nanti. Itu kalian praktek nanti di sekolah dibantu oleh guru pembimbingnya. Nah, yang ketiga ada juga di sini karena PHP itu bikinnya itu side server gitu ya. Jadi menggunakan server dari luar ya, dari kita sendiri gitu maksudnya ya, yaitu menggunakan XAMPP gitu kan. Sebelum kita di hosting ya kita pakai server sendiri gitu. Yaitu pakainya XAMPP. Berbeda dengan HTML, kita tinggal langsung running saja ya. Untuk merunningnya tinggal klik kanan, open in browser, beres gitu kan. Nah, berbeda dengan PHP. Nanti akan saya ajarkan sebelumnya. Oke, itu dulu ya. Nah, ini nanti tampilan utamanya itu ada judulnya dulu di sini ya. Aplikasi toko kelontongan. Oke, di sini ada katanya form. Form apa? Untuk masukkan nama pelanggan. Nah, di sini masukkan nama pelanggan, ditulis nanti di sini misalkan D3. Nama pelanggannya D3. Terus masukkan nama barang. Di sini masukkan nama barang. Ingat di sini katanya mintanya itu adalah combo box gitu kan. Kalau combo box ya kita milih sendiri nantinya. Bukan dimasukin. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara buat combo box gitu kan ya. Nah, terus barangnya apa? Misalkan beng-beng tadi ya. Beng-beng beli beng-beng hiji misalkan. Oke, masuk ke harga. Oh, hargana sabarahaan ya, misalkan 3.000-an. Inputkeun di dia 3.000. Terus jumlah barangnya berapa? Misalkan 2. Jadi nanti ketika sudah beres aplikasi ini, ketika kita klik tombol simpan di sini, maka akan muncul outputnya. Kayak gini nih outputnya. Di sini katanya outputnya itu ada nama pelanggan sama ya yang tadi diinputkan tuh ditampilkan lagi di sini. Jadi tadi yang saya inputkan nama pelanggannya D3, nama barangnya Beng Beng. Terus harganya berapa? 3.000 tadi kan. Terus jumlah barang yang dibelinya berarti 2 udah otomatis di sini. Terus ada juga nih di sini. Ada total bayar, ada diskon. Coba kalau kita lihat ke Indomaret, ke Alfamart atau ke Pajar gitu kan. Kalau misalkan kita belinya banyak, kadang-kadang di sana dapat diskon gitu ya. Misalkan kalau lebih dari 20.000, oh menang diskon ya 3.000 atau 10% menang diskon gitu kan. Kan seperti itu gitu. Kalau kita main ke Jogja Kuningan, Jogja Majalengka, kita beli pakaian misalkan, kan suka ada diskonnya ya di sana.
Nah, kita juga nanti akan bikin seperti itu. Nah, di sini ada tombol kembali. Oke, ada yang ditanyakan dulu gak sampai sini? Paham nggak untuk pembuatan aplikasinya? Paham? Bentar ya. Oke. Oke, kalau misalkan kalian paham ya, kita persiapkan dulu. Oke, yang mau ngoding bareng-bareng sama saya, boleh gitu ya. Bareng-bareng nanti diaktifkan. Berarti kalian harus disiapkan dulu ya aplikasinya. Yang pertama, bentar ya. Aplikasi yang harus kalian persiapkan adalah kode editornya dulu. Bentar ya. Oke, bentar. Oke, yang pertama kita harus siapin dulu yang namanya Visual Studio Code gitu di sini. Udah diinstal belum Visual Studio Code-nya? Sudah diinstal? Belum? Kemarin yang video installnya pakai apa? Pakai apa kemarin? Yang disuruh sama saya kan buat suruh install itu kan kode editor, terus XAMPP-nya. Sudah belum? Sebentar ya, agak nge-lag nih ternyata komputer sayanya. Oke, kita mulai berarti ya ke codingan ya. Itu kalian tadi gambar soalnya sudah keingat kan ya? Sudah keingat ya? Atau mau dipoto dulu atau nanti saya tampilkan lagi deh untuk gambarnya. Oke, bentar ya, saya mempersiapkan dulu alat tempurnya untuk coding. Nah. Oke. Jadi saya sebenarnya keingat ke zaman dulu saya sekolah ini ketika bersama kalian ya. Sama ya, saya pakai kopiah kayak gini nih, belajarnya di kelas gitu, pakai sarung gitu kan. Sama ya, kayak dulu saya di Bandung gitu, kayak gini nih. Mengingatkan saya ke 5 tahun ke belakang gitu kan ya. Biasanya nudutan santri mah kalau ada adrahi, naon adrahi ngaranna teh. Alhamdulillah ya, makan-makan gitu kan, barang-barang itu kan ciri khas dari santri ya di sana. Kalian seperti itu enggak ya? Oke, bentar. Terlihat nggak? Lihat, ini saya pakainya VS Code nih. Terlihat nggak? Tuh codingan saya sementara nih. Terlihat nggak? Muncul nggak di layar kalian? Oke. Oke, kita mulai saja ya. Tadi saya udah lihatkan desainnya. Saya masih ingat ya untuk desainnya. Yang pertama-tama kali ketika kita ngoding itu harus dipersiapkan yang namanya kode editor. Ini nih kode editornya ini. Ini tampilannya seperti ini. Saya menggunakan Visual Studio Code. Ada juga di sini XAMPP-nya sebagai servernya. Mungkin nanti saya akan share videonya ya kepada kalian. Nih, ini harus di-starin dulu ya untuk Apache dan juga MySQL-nya karena kita akan menggunakan server. Di sini juga sebenarnya MySQL-nya jangan dulu deh, soalnya kita gak akan pakai database nantinya. Disetar saja dulu gitu kan. Nanti ikutin saja ya dari video yang saya share.
Sekarang saya akan bikin dulu. Kalau misalkan sudah disetar, Bapak nanya, saya nanya dulu nih kepada kalian, apakah sebelumnya sudah belajar tentang PHP? Kalian bahasa pemrograman PHP? Sudah. Oke, kalau sudah ya insya Allah gitu akan mudah gitu mengikutinya. Oke, kalau sudah seperti biasa ya, untuk pertama kali kita bikin folder dulu gitu. Caranya klik file. Silakan yang punya VS Code dibuka saja gitu. Kita bareng-bareng ngodingnya. Yang pernah belajar berarti kan kalian udah pernah belajar kan? So kalian bikin folder dulu berarti. Bikin folder, tulis saja nama kalian. Jadi kalau misalkan kalian sekarang udah bisa mengikuti, berarti tugasnya tinggal dikirim nantinya gitu ya. Kalau misalkan belum ya nanti kalian kerjakan lagi. Ya syukur-syukur kalian bisa mengikuti nih hari ini. Oke, yang pertama kita bikin folder dulu deh di sini. Apa ya nama foldernya di sini saya ya. Misalkan foldernya itu NK ya, Nurul Khoir ya. NK aja lah foldernya NK. Oke, select folder. Kita pilih dulu foldernya. Oke, agak lama ya ini komputer saya ternyata. Laptopnya ya. Oke, kalau sudah yang pernah belajar nih, kemarin yang sudah belajar HTML, sama ya kayak kemarin ya, kita bikin filenya dulu. Yang pertama itu kita bikin filenya dulu. Di sini klik aja yang pakai VS Code, klik aja di sini. Tulis aja di sini misalkan saya akan kasih index.html. Index.html. So, yang mau mengikuti bareng-bareng ya kita ngodingnya ya. Bentar. Ada nggak muncul nggak index.html di layar kalian? Kelihatan nggak di layar kalian? Ini codingan Bapak terlihat gak di layar kalian? Ternyata agak telat ya. Ini layarnya jelas nggak? Tapi muncul VS Code-nya. Kalian kalau ngoding kode editornya pakai apa? Sublime. Oke, bagus. Mau pakai Sublime, mau pakai VS Code sama saja ya. Tapi di sini saya akan pakai VS Code gitu kan. Tapi sama saja nanti, sama-sama kode editor gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah menggunakan membuat indeks HTML-nya, berarti kita udah mulai bagaimana caranya untuk mengkode ya di sini untuk membuat aplikasi kasir yang tadi saya sampaikan kepada kalian, yang saya tadi lihatkan desainnya kepada kalian. Oke, yang pertama kali kita bikin dulu kerangkanya ya. Jadi kalau misalkan kita ngoding, diusahakan dulu buat dulu kerangkanya. Kerangka itu seperti apa? Kerangka itu kalau misalkan di website itu HTML-nya gitu ya. Kalau misalkan Bapak orangnya nih, saya orangnya gitu misalkan. Bapak terus ya, saya ya. Kalau saya ini adalah orang nih. Jadi HTML itu sebagai tulangnya lah di saya itu. Tulangnya. Coba bayangin kepada kalian, kalau misalkan nih saya ini tulang doang nih, kira-kira nemponan ningalinnya geuleuh moal gitu kan. Geuleuhnya mun tulang hungkul gitu kan. Nah, makanya agar menarik websitenya sama gitu. Agar menarik ya ditambahin CSS. Kalau misalkan di saya, CSS itu adalah sebagai bajunya gitu mungkin ya. Sebagai celananya, sebagai kulitnya, itu adalah CSS-nya. Nah, misalkan di website juga
HTML-nya udah dibikin nih kerangkanya, berarti kalian tinggal bikin CSS-nya untuk mempercantik websitenya gitu kan. Nah, ada lagi nanti PHP. PHP akan kita gunakan sebagai pemrosesannya. Kalau misalkan orang, Bapak bisa nonjok, bisa ngoding, bisa lari. Nah, itu kalau misalkan di website itu adalah PHP-nya gitu kan, prosesnya atau JavaScript-nya lah gitu. Gitu. Nah, oke, sekarang lihat lagi ke layar semuanya. Jadi kata saya untuk membuat website itu pertama kali kita bikin kerangkanya dulu. Kalau misalkan kita pakainya VS Code, langsung aja HTML tuh. Udah muncul di sini ada HTML XML, ada HTML 5, tinggal enter saja. Enter, brebet. Tuh udah otomatis dibikinin kayak gini kerangkanya. Jadi kita gak usah ngetik satu-satu lagi. Kalau misalkan gak salah, kalau pakai Sublime itu HTML terus di tab. Nanti muncul sama kayak gini. Jangan lupa disimpan dulu. Nah, ini adalah kerangkanya, tulangnya nih udah jadi kita. Oke, saat ini kita langsung fokus untuk ngoding. Jangan lupa sebelum ngoding kita kasih title dulu di sini. Kita mau bikin apa? Yaitu aplikasi toko kelontongan. Nah, di save. Nah, oke. Setelah di save, SMPP-nya udah ya. Udah di start. Oke, nanti akan saya share lah videonya. Aplikasi toko kelontongan. Kalau udah kita lihat di desain gitu kan yang tadi udah bikin. Ternyata yang pertama itu ada judul ya. Judul. Kalau misalkan judul HTML-nya itu adalah kodenya apa? H1. Tinggal enter saja H1. Nah, ini adalah untuk membuat judul. Caranya di tag pembuka, di antara tag pembuka dan tag penutup kita tuliskan aplikasi toko kelontongan. Udah seperti ini. Kita save dulu. Coba kita running. Coba kita run ya. Coba kita running. Diusahakan kalau misalkan kita bikin aplikasi itu satu-satu ya. Jangan sampai kita semuanya dulu ditulis. Nanti akan kebingungan. Kita coba dulu. Kira-kira muncul nggak ya H1-nya ini? Bentar, agak nge-lag ya laptop saya ya. Ternyata kebanyakan. Bentar. Bentar ya. Ini saya akan liatin kepada kalian. Nih, saya akan liatin kepada kalian ngerunningnya gimana ya. Coba kita running. Gak apa-apa kita pakai HTML dulu ya, gak usah pakai PHP. Tapi gak apa-apa kita running di sini di menggunakan XAMPP. Nge-lag ya laptopnya ya. Wah, kebanyakan aplikasi nih. Caranya gimana untuk runningnya? Kalau misalkan udah belajar ya gampang. Kalian tinggal buka localhost saja. Tapi sebenarnya bisa aja diklik kanan open in browser bisa gitu kan ya. Tapi saya agar terbiasa aja nantinya gitu. Tinggal running aja. Oke, caranya gimana? Caranya adalah ini kelihatan gak di layar kalian? Caranya adalah localhost. Nge-lag ya. Komputer sayanya, laptop sayanya. Localhost. Tulis folder kaliannya. Tadi kan saya tulis foldernya itu adalah nk. Jangan lupa simpennya di htdoc gitu ya. Kalau misalkan PHP. htdoc SMPP-nya nk karena index.html, karena index kita enter saja, gak usah kita tulis index.html-nya. Ini udah otomatis langsung. Judulnya udah ada aplikasi toko kelontongan, title-nya ya yang tadi kita bikin. Nah, ini adalah tampilannya yang tadi kita coding di H1 itu ya. Nah, ini H1 yang tadi, ini adalah hasilnya.
aplikasi toko kelontongan. Oke. Oke, kalau sudah, kita sekarang bikin yang namanya apa tadi ya? Masukkan nama pelanggan gitu ya. Coba kita buka lagi ya. Tadi saya close lagi, salah. Kita buka lagi soalnya. Ini kelihatan gak share screen saya? Kelihatan gak yang saya running? Kelihatan gak? Apakah terlihat jelas yang saya share? Halo? Nah, ini adalah desain halaman inputnya ya. Tadi ini udah nih, nanti kita ketengahin, gampang. Oke, kita beralih dulu nih ke bawah, yaitu kita membuat masukkan nama pelanggan, juga masukkan nama pelanggan. Ingat, kalau misalkan seperti ini, mungkin kalian sudah belajar. Kita bisa menggunakannya pakai table gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita enter, kita bikin yang namanya table dulu. Udah otomatis dibikinin table. Di table itu ada yang namanya baris dan juga kolom. Untuk membuat baris caranya itu dengan tr baris. Dalam satu baris itu ada masukkan nama pelanggan juga inputan untuk nama tersebut. Caranya yaitu dengan pakai td untuk kolomnya. Biar rapi codingannya seperti ini ya nantinya kalian. Oke, td, ini tag pembuka, ini tag penutup. Sejajar ya. Jadi biar rapi nantinya. Oke, setelah itu kita buat dulu tulisannya, yaitu masukkan nama pelanggan. Oke, masukkan nama pelanggan. Oke, kalau sudah kita bikin kolom yang kedua. Kolom yang kedua yaitu input ya. Input tipe teks, karena kita mau nginputin teks ya untuk nama ini. Jangan lupa kasih name. Name-nya itu sesuaikan dengan kebutuhan kita, bebas ya. Kalau saya biasanya itu nama aja gitu kan. Terus hurufnya kecil semua kalau saya, biar gampang nanti pas pemanggilannya. Oke, kalau kita lihat di save dulu ya, kita running. Kita lihat. Tuh. Olah gancang ting. Oke, kita pelan-pelan. Oke, tenang saja ya. Oh, ini kalian sambil ngikutin. Sambil ngikutin ini. Videonya sambil ngoding. Oh, teka susul. Oke, gak apa-apa. Nanti akan saya share. Codingannya akan saya kasih juga kepada kalian. Sedikitnya gitu kan. Nanti kalian yang meneruskan nantinya ya. Gak akan saya kasih semuanya mungkin. Ya, buat tugas gitu ya. Sok sampai dia, ngesan sampai dia. Udah sampai sini. Tah, kia codingannya. Oke, santai saja ya berarti ya. Gimana? Ulang lagi tolong. Oke, sudah sampai sini. Jadi yang pertama itu kita bikin dulu prompt-nya. Tuh, bisa diinputkan. Masukkan nama misalkan D3. Tuh, D3. Ada kan? Oke, D3. Tapi kalau kita lihat di soal, ternyata dalamnya itu ada tulisan ya, masukkan nama pelanggan. Sedangkan di sini belum ada nih. Caranya gimana ya biar ada tulisannya? Caranya kalian tinggal ketikkan placeholder. Paremnya. Meeting nggak?
Cek. Mati ya, Gil? Gil. Wah, ini ke close nih. Si Zoom-nya ya ternyata ya ke close ya. Sorry. Silakan masuk kembali. Ternyata kendala ini ya. Gil? Halo? Gilang? Oke, yang lainnya suruh masuk lagi Gil ya. Ini aduh keluar sendiri. Kenapa Zoom-nya? Pirang ngerasup deh Gil. Ya, di ke close ternyata ya ininya. Ke close sorangan. Waduh, mati ya Zoom-nya. Orang Talaga, saya orang Talaga. Orang Talaga dia. Di mana Ciwahyu Talaga Wetana? Oh, apa Bapak mah di Pajawan gitu ya. Pasti apal Ciwahyu udah di Pajawan mah. Oke. Udah semuanya masuk. Iya ya, ini terkendala ya ternyata ya. Waduh, ke close semua ya rupa-rupanya. Gak apa-apa lah, kita santai saja. Ngodingnya. Tadi bisa mengikuti gak, Gil? Udah ngodingnya belum tadi? Tadi bisa mengikuti gak ngodingnya? Oke. Ngeraya, siap. So, baru 8 orang ya? Coba yang lainnya. Yang lainnya kita tunggu dulu deh. Coba masuk lagi gitu yuk, Gil. Suruh masuk lagi Gil. Ulang lagi. Oh, bisa ya. Oh, aduh. Harus di-update ya Wi-Fi-nya ya. Oke. Terus dibayar nanti Wi-Fi-nya. Sing can dibayar Wi-Fi-nya. Oh, antosan eta koneksinya. Oke. Tungguin dulu, Wan. Oh, eta mah sinyal Wi-Fi-nya goreng berarti sorangan tah. Oke. Bisa. Berapa orang lagi yang belum masuk? 1 orang lagi ya? 2. Keduaan. Di Bapak udah 10 partisipan ini. Tuh, Araya. Oh, can diadmitan. Sorry. Bapak harus asupkeun. Oh, sorry, can diasupkeun euy. So arasupnya namanya. Ah,
Asli orang Talaga. Kuliahnya di Bandung tapi kemarin. Oke, boleh. Ya, boleh. Oke, sudah nih ya, berapa orang ini? Sudah 10 ya. Oke. Jadi kalian setelah kegiatan ini masih ada ini Kak, ada ngaji atau gimana? Biasanya sebelum kita lanjut, udah asar ngaji naon eta ngaji naon? Sapina. Gitu ya. Oke, gak apa-apa. Berarti kita harus beres ya jam 3 berarti ya? Atau gimana ini? Terus kumaha kayak ngajina? Masa bolos? Sidra ke Ustad. Kumaha? Lanjut aja nih. Udah bisa lanjut? Bisa dimulai. Oke, ini Bapak share nih. Ini kira-kira kelihatan nggak? Tuh, HTML yang saya buat. Kelihatan kodenya? Ketinggali. Ketinggali tuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf tadi ada sedikit crash, ternyata tiba-tiba close sendiri ya untuk Zoom meetingnya. Terus kita lanjutkan kembali deh untuk projectnya. Oke, tadi kita baru berhasil untuk pembuatan aplikasi toko kelontongannya. Kalau misalkan kita lihat di sini sudah aplikasi toko kelontongan ini ada yang namanya masukkan nama pelanggan. Oh, tadi juga kita udah ya. Namun di sini di inputan ini ternyata ada tulisannya nih, masukkan nama pelanggan katanya. Caranya gimana biar ada tulisan seperti itu? Caranya setelah ngasih nama ya kita name sama dengan nama, terus kita tambahkan yang namanya placeholder. Oke, placeholder. Kalau misalkan pakainya VS Code kayak saya ini udah otomatis tuh dibikinin placeholder sama dengan terus tanda corak 2 yang di luar ya. Kita masukkan di sana. Apa yang akan kita munculkan di dalam inputannya itu? Yaitu masukkan nama pelanggan. Nah, ini adalah placeholdernya. Jangan lupa di save. Kalau misalkan sudah, langsung ke sini kita lihat. Di reload saja. Tuh ada placeholdernya. Masukkan nama pelanggan. Sama kan? Kayak di soal tuh, masukkan nama pelanggan. Bukan di soal sih, di desain yang telah saya bikin. Oke, sama ya. Kalau sudah, kita lanjut ke yang kedua. Kita lihat di sini yang kedua itu ada masukkan nama barang. Tetapi di sini inputannya tipenya adalah combo box katanya. Gimana caranya, Pak? Cara bikin combo box gimana? Oke, kita sama-sama ngodingnya. Caranya kita balik lagi ke sini, ke codingan ya, masih di table. Terus kita bikin baris baru kan ya. Baris yang kedua berarti. Itu untuk masukkan nama barang. Caranya adalah gimana? Caranya adalah sama kayak tadi. Kita bikin yang namanya table row dulu. Enggak, baris dulu. Terus kita bikin yang namanya kolomnya, yaitu TD, yaitu masukkan nama barang. Oke, save. Kalau sudah, ingat satu-satu, kita running. Kita lihat di sininya. Tuh, ada masukkan nama barang. Tah, codinganna kieu. Sok, diberi waktu sama saya. Buat kalian untuk ngoding. Kalau ingin bareng-bareng gitu kan ya. Katinggalan keneh, tenan naon, sama saya di-share videonya. Oke. Kalau sudah di TD ini kita bikin TD baru berarti. Nah, kalau tadi tipenya itu adalah input ya untuk masukannya. Sekarang katanya di desain itu combo box.
Caranya gimana? Sama kayak tadi, bikin dulu TD-nya. Untuk buat kolom yang kedua. Caranya gimana? Caranya adalah pakai select. Ini mungkin kalian udah pernah belajar pakai select tuh. Kalau misalkan pakainya VS Code udah otomatis juga dibikinin. Select name ID katanya. Name di sini adalah untuk identifikasi bahwa si select ini dimiliki oleh si barang yang akan kita masukkan di sini. Name-nya berarti yang tadi mana nama, sekarang berarti barang. ID-nya ketika kita klik from si select ini, maka akan tertuju kepada si barang lagi. Berarti barang juga ID-nya. Oke. Save. Kalau misalkan sudah save, coba kita running lagi di sini. Kita reload. Tuh ada. Nah, ini tuh namanya adalah combo box gitu. Combo box. Namun di sini belum ada barangnya ya. Belum ada barangnya. Mari kita tambahkan. Cara nambahin barangnya gimana, Pak? Oke, cara nambahin barangnya adalah di antara si select ini kita enter ya. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, di antara tag pembuka dan penutup kita masukkan yang namanya option. Enter. Value katanya. Value-nya apa di sana? Misalkan barangnya itu ada sabun misalkan. Sabun. Ini juga sama sabun yang akan ditampilinnya di sananya. Terus kalau sudah kita enter, masukkan ke option yang kedua. Karena barangnya ada 2. Nanti kalian silakan tambahin barangnya ya, mau 4, mau 5 silakan. Tutup dulu ya. Terus tambahin lagi option. Tuh, option. Barangnya apa? Misalkan pulpen. Di sininya pulpen sama. Oke, ketika kita save, kita lihat di sini. Tuh, ada sekarang sabun sama ketika kita klik ini muncul pulpen. Mau sabun atau mau pulpen katanya gitu barangnya. Oke, silakan dikerjakan dulu mau yang mengikuti. Saya kasih waktu 10 menit ya. Sudah sampai sini. Select-nya udah ya. Yang kedua udah nih. Masukkan nama pelanggan tadi udah ya. Masukkan nama barang udah. Terus kita yang ketiga itu ada harga. Gak apa-apa yang gak bisa ngikutin ya. Kalian nanti ikutin di video. Oh Pak, ningali cenah codinganna ti awal cenah ya. Oke, kalau kalian sudah belajar HTML sebenarnya mudah nih untuk ke sini. Tah, di awal ditinggalikeun deui codinganna. Tadi kan Bapak yang pertama kali bikin dulu kerangkanya ya. Kalau sudah bikin H1, berarti ini H1-nya dulu. Aplikasi toko kelontongan judulnya. Kalau sudah masuk ke table nih, caranya bikin table dulu. Terus di dalamnya ada TR, TD. Pasti kalian udah belajar lah ini mah. Masa belum belajar ya? Udah kelas 11. Ketinggali. Siapa yang paling jago ngodingnya di antara kalian nih? Hah? Oke, so Oji Bokir, Brokir, bisa tekir sampai dia. Gimana di sana? Ada yang udah sampai sini belum? Ada yang udah bisa? Apakah udah ada yang berhasil?
Sampai sini? Belum. Waduh. Gimana nih, lanjut aja atau tunggu dulu? Sampai sini dulu. Gimana? Saya tunggu kalian dulu atau dilanjutin? Nanti saya share videonya. Bisa nggak ngaraji maksudnya? Oke, lanjut dulu ya. Nanti akan saya share videonya. Oke, kalau sudah, kita bikin yang namanya TR baru di sini. Masih dalam satu table. TR di sini. TR sama kayak tadi, tambahin lagi TD. Namun sekarang isinya adalah harga. Kalau sudah harga, sama kayak tadi lagi, bikin lagi TD lagi. Untuk kolom yang keduanya, yaitu kalau kita lihat contohnya di sini di desain, ternyata pakainya inputan. Berarti di sini input. Tipe mau harga, mau number boleh, mau teks juga boleh. Silakan gimana kalian. Tapi di sini saya pengennya pakainya teks saja. Jangan lupa dikasih name. Name-nya harus berbeda dari yang atas. Awas. Name-nya adalah harga. Nah, untuk harga, terus placeholder-nya kayak tadi, biar ada teksnya di dalam si formnya, di dalam tabelnya ya, ada di dalam form inputnya ya. Placeholder berarti masukkan harga sajalah. Oke, kalau sudah kita running lagi. Nih kita lihat tuh, masukkan harga ada di sini ya, masukkan harga. Ini adalah codingannya, silakan dilihat. Tuh, TR, TD, input tipe. Sama ya kayak yang atas ya. Kalau yang atas kalian bisa, pasti ke bawahnya juga bisa. Yang beda aja lah hanya yang kedua tadi, pakainya select gitu ya. Kalau ini sama pakai input. Oke. Harga sudah nih. Nanti kalian bisa di videonya bisa di stop dulu lah, nanti kalian bisa lihat gitu kan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya apa? Dari awal. Oke, nanti akan saya share ya videonya kepada kalian nih. Codingannya juga akan saya kasih. Oke, harga sudah, terus ke jumlah barang. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Kita enter dulu, kita bikin TR lagi, table row katanya. TR masukin lagi di dalam satu baris itu ada yang namanya kolom, yaitu pakai TD lagi sama. Masukkan jumlah barang. Masukkan jumlah barang. Terus TD-nya kita tambahin lagi inputannya. Input tipe teks, name-nya adalah siapa? Pak. Ulang? Nah, sekarang tipe teks ya. Name-nya, berarti name-nya di sini adalah JML aja lah Bapak. Kalau saya JML, gimana kalian mau jumlah, mau JML, silahkan. Biar simple saja maksudnya. Kita save ya. Terus kita lihat di running di sini, di running lagi. Tuh, ada masukkan jumlah barang. Ya. Masukkan jumlah barang di sini. Saya lupa ya belum ngasih placeholder-nya di sini. Di dalamnya belum ada. Masukkan jumlah barang. Oke, save. Ctrl S. Jika kita running, ayah masukkan jumlah barang, ya. Oke, biar rapih, M-nya M gede lah, biar rapih caranya tampilinnya. Masukkan jumlah barang. Oke, kalau sudah sampai sini nih tuh, dilihat codingannya sama kan kayak tadi. Coba dilihat. Kalau sudah, kita fokus ke selanjutnya, yaitu bikin button yang namanya button simpan. Caranya gimana Pak? Bikin button. Oke, sama kayak tadi ya. Kita bikin TR dulu berarti. Terus pakai TD sama. Nah, karena di desain
Di desain ini si simpan ini di sebelah kanan ya untuk posisinya itu. Di kolom kedua berarti ya, di TD kedua berarti kita harus bikin TD yang pertamanya itu adalah kosong. Nah, agar berpindah ke sini kita tambahin aja kode HTML di sini contohnya P lah misalkan untuk menampilkan tulisan ya P itu ya. Tapi kita biarin kosong saja TD P ini. Untuk kosong biar ke tengah aja ini, biar ke kanan aja ini mah ya. Biar rapih gitu. TD yang keduanya yaitu cara bikin buat button gimana? Bisa pakai input juga ya. Sama kayak tadi. Pakainya input, tipenya khusus untuk button itu pakainya kita submit gitu ya. Tipe submit, value-nya namanya nanti di buttonnya itu namanya adalah simpan. Oke. Kalau sudah di save, nih codingannya kayak gini. Input tipe submit. Terus kita running. Kita cobain. Tuh, sudah ada ya buttonnya. Namun kita cobain nama pelanggan. Nih, bisa nggak ya? Nama pelanggannya misalkan D3. Barangnya adalah sabun misalkan. Terus harganya 2.000 misalkan. 2.000-an sabun. Sabun naon 2.000 ya? Sabun daya, sabun naon. Terus masukkan jumlah barang. Jumlah barangnya meulina sabaraha cenah? Misalnya 2 misalkan. Kita simpan. Oh, belum bisa ternyata ya, belum bisa dipakai nih aplikasinya nih. Coba kira-kira kalau misalkan seperti ini, apakah kita membantu gak kepada si pemilik tokonya? Bisa problem solving gak kira-kira? Kalau aplikasinya gak jalan kira-kira membantu gak aplikasi yang saya bikin ini? Kalau gak bisa diproses. Tidak bisa ya, gak akan ngebantu ya. Oke, selanjutnya cara agar si simpan ini bisa berfungsi ya si buttonnya. Apabila kita lihat di desain, ini akan desain inputannya. Setelah kita klik simpan, ternyata nanti akan muncul ke outputnya ya. Coba outputnya kita tampilin dulu. Kita lihat desain outputannya. Tuh. Ini ya, ketika kita klik simpan, nanti kita akan muncul ke sini. Jadi nama pelanggannya tadi Deti, nama barangnya adalah sabun, misalkan harganya berapa, jumlah barangnya sabaraha, nah kayak diskon atau total bayar. Nah, kita bikin juga outputnya kayak gini. Gimana caranya? Oke, kita sama-sama bikin. Agar sekarang tombolnya berpindah ke halaman dulu ya, ke halaman output. Ada yang harus kita tambahkan di sini, yaitu di bawah table ini ya, karena dari proses table ini kita akan proses ya. Berarti di sini kita tambahkan form. Nah, form action katanya. Action Pak, ini untuk apa Pak action? Kalau misalkan yang Sabli mungkin belum dibikinin ya actionnya ya, kita harus ngetik sendiri. Form action sama dengan tanda curhat, itu kan. Apa di sini? Nah, maksudnya itu action itu kita mau dialihkan ke halaman yang mana katanya. Oke. Kita bikin dulu halaman di sini, halaman baru dengan nama. Nah, baru sekarang kita prosesnya, yaitu proses.php. Oke, enter saja. Nah, karena saya pengennya ketika kita diklik simpan itu nanti beralih ke si proses.php ini, maka si from action-nya ini kita tambahin, yaitu proses.php. Itu. Ingat ya, PHP itu bukan pemberi harapan palsu gitu ya. PHP itu bahasa pemrograman. Nanti ketika saya klik simpan itu, nanti akan beralih ke proses.php. Jangan lupa tag penutupnya kita pindahkan ke bawah berarti ya.
Tag penutupnya kita tambahkan berarti di atas table ya. Slash table. Oke, jangan lupa disimpan. Tuh. Jangan lupa disimpan. Oke, kita cobain dulu kira-kira benar nggak pindah ya ke proses.php. Oke. Kita refresh dulu. Tuh, kita refresh, misalkan kita klik simpan. Tuh, udah otomatis masuk ke proses.php gitu kan. Kosong nih. Kenapa Pak kosong? Ya karena kita belum masukin codingannya di sana. Oke teman-teman, saat ini kita akan bikin outputnya. Caranya gimana bikin outputnya? Oke gampang saja, sama kayak tadi ya, kayak gini nih. Pakai table, pakai tr, pakai td. Caranya biar nggak susah nih, kita kopikan sajalah yang ada di indeks HTML. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita buka proses.php-nya, terus tekan tombol paste. Oke. Agar kelihatan yang mana proses, yang mana indeks, kita ubah dulu deh aplikasi. Ini hasil ya, misalkan ya. Hasil toko kolon, hasil toko kelontongan aja, gak apa-apa ya, hasil toko kelontongan. Jadi kalau misalkan di indeks namanya itu adalah aplikasi toko kelontongan, kalau di proses namanya hasil toko kelontongan. Oke. Coba kita running di sini. Cobain satu-satu, ingat ya. Kalau ngoding itu satu-satu. Jangan sampai semuanya langsung, nanti bingung. Oke, kita nyobain simpan. Tuh. Masuk ke hasil toko kelontongan. Kalau tadi mah aplikasi toko kelontongan. Nah, kita sudah berhasil nih. Bikin proses, bikin inputan, bikin outputan. Namun, ketika kita lihat di outputan ini berbeda ya dengan yang didesain. Coba kita lihat output desain. Tuh. Kalau output desain berbeda ya. Di sini harusnya nama pelanggan. Ini kan masukkan nama pelanggan. Kan kita gak usah masukkan lagi. Nanti udah otomatis di sini terisi si formnya. Berarti kita harus ubah nanti. Terus ada juga nama barang. Di sini masih masukkan. Kita ubah juga nantinya. Kita pakai select berarti ya. Terus harganya sama ya, harga menampilkan harga barang katanya nanti. Terus jumlah barang. Oke, terus ada diskon sama total bayar. Oke, nanti akan kita tambahkan. Caranya gimana, Pak? Untuk menambahkan ini sama aja kayak tadi ya. Kita buka proses.php-nya. Oke, kita ngoding lagi. Pak, ketinggalan Pak, nggak apa-apa. Nanti akan saya share videonya kepada kalian. Oke, proses PHP ini. Oke, berarti yang harus dihapus adalah ini dulu ya. Kita bikin satu-satu. Berarti jangan masukkan nama pelanggan. Berarti nama pelanggannya saha, oke gitu kan. Nama pelanggannya. Terus kita nggak butuh yang namanya inputan. Ya udah kita kosongin dulu saja, kita hapus saja ini si inputannya. Nah, kieu heula, bae kosong. Kalau sudah kita running, kita lihat. Tuh. Oh, Pak, enggak kelihatan, Pak. Ini tabelnya gitu kan. Biar terlihatan, biar kelihatan, kalian tambahin border deh di sininya. Border. Bordernya berapa? Misalkan 1. Oke, kita save. Oke, kita save, kita running, tuh biar kelihatan maksudnya gitu ya, biar ada garisnya. Tuh, ini kosong, canayaan gitu kan. Nanti kita akan tambahkan PHP-nya untuk ngambil datanya. Oke, yang kedua juga ada nama barang katanya di soal gitu ya. Tuh, di soal tuh nama barang menampilkan nama barang. Sama kayak tadi prosesnya. Oke, saya akan cepetin saja ya. Kita paste saja, kita copy paste ya di sini. Kita jangan ngoding satu-satu lah, lama ya. Kita Ctrl C dari tr ke /tr, kita kopikan di sini. Kita blok dulu yang selectnya karena kita gak akan pakai select. Terus kita pastekan di sini. Oke. Yang Gilang, kenapa yang Gilang? Ngehiung ya. Dimute dulu yang Gilang.
Oke. Nah, sama kayak tadi ya. Nama pelanggan berarti kita ubah di sini bukan nama pelanggan. Berarti namanya adalah nama barang. Oke, nama barang. Save juga sama. Terus kita running lagi. Kita lihat di sini hasilnya. Oke, sudah kan? Biarin kosong saja dulu. Nama pelanggan, nama barang, harga, sama kayak tadi. Kita hapus inputan harganya. Kita hapus. Oke, save. Karena kita gak butuh inputan, kita reload lagi. Tuh, kosong ya, masih kosong, gak apa-apa. Terus jumlah barang katanya. Oke, kita jumlah barang. Sama kayak tadi. Hapus dulu masukannya. Oke. Kita hapus juga inputannya. Inputannya dihapus karena kita gak butuh. Oke, kita running lagi. Tuh, sudah ya jumlah barang. Oke, kita lihat ke desain lagi nih. Desainnya gimana ya? Sudah jumlah barang, nama pelanggan, nama barang, harga, jumlah barang. Kita tambahkan, yaitu ada diskon sama total bayar. Oke, caranya gimana Pak? Sama kayak tadi. Kita kopikan saja dari sini. Oke, kita pas kopikannya. Ctrl Z. Blok. Nah, blok dari awal TR sampai akhir TR. Kita Ctrl C. Terus di bawah jumlah barang berarti ya. Awas. Kita pastekan. Ctrl V. Nah, di sini berarti bukan jumlah barang. Berarti apa tadi? Diskon. Oke, diskonnya sudah. Diskonnya sudah, berarti kita tambahin lagi satu lagi yang namanya total bayar tadi ya. Sama kayak tadi, Ctrl V saja. Ganti pakai total bayar. Oke, jangan lupa di save. Kalau sudah, kita running di sini. Running. Tengong tuh. Sudah ya, berhasil ya, jumlah barang, diskon, total bayar. Dan di sini gak apa-apa lah, nanti kita hapus saja nih tombolnya, gak akan kita pakai. Oke, inputan sama outputnya sudah jalan. Nanti kalian praktekkan di sana. Bikinnya di sini gampang ya, masih pakai HTML, belum pakai PHP. Nah sekarang Pak, gimana caranya Pak? Biar kita inputkan di sini, misalkan Rajif. Ketika kita simpan, itu muncul nanti di sini di nama pelanggannya. Caranya gimana? Oke, kita balik lagi ke codingan. Caranya adalah yang pertama, berarti kita di proses ya, di proses.php kita bikin tag yang namanya PHP. Biasanya saya untuk menuliskan tag PHP itu biasanya di paling atas gitu, khusus untuk tag PHP-nya. Caranya gimana? Ya kita tulis saja. Kalau misalkan pakainya kalian VS Code, itu udah otomatis. PHP dibikinin. Tuh, tag pembuka sama tag penutup. Pakai Sublime? Nggak tahu. Biasanya kalau pakai Sublime pakai tab. Kalau belum ada berarti kalian harus install dulu extension untuk PHP. Ada ya, PHP apa gitu namanya, saya lupa ya. Ada ekstensinya ya untuk otomatis kayak gini gitu. Oke. Yang pertama kali kita harus bikin adalah gimana caranya nama yang diinputkan oleh si user tadi kita tangkap dulu dalam satu variabel, terus kita input, terus kita outputkan gitu, keluarkan. Kalian mungkin sudah belajar ya yang namanya variabel ya. Jadi variabel itu adalah penyimpanan sementara gitu nantinya. Jadi ibaratnya kalau variabel itu tas lah, ibaratnya misalkan tas. Jadi kalau misalkan tasnya itu mau diisiin apa ya terserah kita gitu kan ya nantinya. Pak gimana caranya Pak bikin variabel dalam PHP? Oke, cara bikin variabel dalam PHP yang pertama itu adalah kalian ketikkan $. Yang pertama $. Nah ini adalah untuk bikin variabelnya. Apa namanya? Misalkan di sini karena saya akan ngambil nama ya, inputan nama tadi, yaitu ya saya bikin nama juga di sininya. Variabel nama. Bebas variabel itu ya, mau kalian
Ngaran misalkan variabelna, mau nama bebas, mau nami misalkan bebas. Mau nama, mau name, Pak saya mah sukanya bahasa Inggris Pak, name saja gini, boleh. Terserah kalian namanya. Kalau misalkan pengen sama sama kayak saya ya nama aja gitu kan. Biar nggak bingung nantinya pas pemanggilannya. Oke, bikin dulu variabelnya. Kalau sudah sama dengan berarti mau diisiin apa variabelnya katanya Jeep. Ya kita ambil inputan dari si user yang tadi ya, yang ini ya. Masukkan nama pelanggan. Kan di input tipe itu ada ya, name-nya adalah nama, makanya ini harus sesuai. Kalau misalkan di sininya n-nya kecil, hurufnya kecil semua, berarti nanti kita panggil juga huruf semua, karena PHP itu berpengaruh ya antara huruf gede dan kecilnya gitu. Kalau misalkan di sininya hurufnya n-nya gede, maka nanti pemanggilannya juga n-nya gede. Gitu. Paham sampai sini? Oke, baik lagi. Gimana caranya Pak untuk manggil yang tadi Pak? Yaitu kita pakainya, oh lupa, saya lupa, mohon maaf. Di sini di formnya jangan lupa pakai metode ya, metode. Di sininya metode. Oh, lupa saya. Nah si metode ini ada get, ada post. Pak pilihnya yang mana Pak? Pilihnya yang post saja sekarang. Kenapa Pak pakainya post? Jadi saya pengennya ketika nanti diklik simpan, itu pemrosesannya di dalam URL-nya itu disembunyikan. Contohnya seperti apa sih Pak perbedaannya nih antara post dan get itu? Gini, jadi kalau misalkan kalian bikin aplikasi login, misalkan login ya, masukkan username, masukkan password gitu. Jadi kalau misalkan pakainya metodenya get, ketika kita klik button masuk, misalkan ya, nanti di URL itu muncul gitu kan username sama passwordnya muncul gitu kan, dan itu berbahaya gitu. Jadi di sini misalkan si Gilang nih punya akun Instagram misalkan. Terus orang lain tahu username sama passwordnya, kira-kira bahaya gak? Ya bahaya ya. Privasi kita gitu di dalam nanti bisa dilihat gitu. Itu berbahaya di IG. Nah sekarang juga kalau misalkan pakainya post, itu nanti akan disembunyikan username sama passwordnya. Sementara itu, kalau belum paham silakan tanyakan kepada guru mapelnya di sana. Oke, di save saja. Di sini coba kita running dulu deh, running dulu ya. Takut ada yang salah ya. Oke, kita simpan. Oke, masih berhasil ya, gak ada yang error. Oke, balik lagi sekarang ke proses. Gimana caranya Pak? Biar kita bisa ambil si nama yang tadi, biar kita munculkan lagi di output, gitu kan? Caranya adalah masukkan lagi di sininya s post berarti s post, tuh s post. Panggil, ini harus sesuai dengan nama yang ada di name ini. Ya, nama berarti nama. Jangan lupa titik koma kalau misalkan kita pakai PHP. Di save saja. Pak cara munculinnya gimana? Apa coba kita coba dulu ya? Coba dulu apakah kita berhasil munculinnya. Misalkan di sini Rajib ya, udah namanya ya Rajib. Terus kita simpan. Tuh. Apakah udah muncul? Belum ya? Belum muncul ya. Nah, kita harus panggil nih si variabelnya. Ini kita baru bikin tasnya saja. Jadi, tas nama ini isinya adalah inputan yang dimasukin oleh si nama ini gitu kan. Tadi. Oke, namanya nama. Kita munculkan. Gimana caranya memunculkannya? Pakai PHP saja. Cara memunculkan teks di PHP yaitu dengan cara PHP dulu. Buka tag PHP sama tag PHP penutupnya. Caranya adalah kalian tinggal $. Panggil variabel echo dulu ya, jangan lupa echo, tulis. Echo itu kan tulis ya. Tulis apa yang ditulis? Berarti di sini nama karena saya variabelnya namanya nama. Ini nama ini nih. Kalau misalkan kalian nanti namanya name ya di bawahnya juga name di sini gitu ya. Pakai bahasa Inggris juga. Oke, paham? Jangan lupa disimpan. Kalau sudah, kita running. Jangan lupa bismillah dulu ya. Bismillah dulu gitu untuk runningnya. Rajib, kita simpan. Thread, tuh udah ada sekarang ya. Nama pelanggannya berarti Rajib. Oke. Yang selanjutnya berarti kita tinggal yang barang.
yang harga, yang jumlah, yang diskon, yang total bayar. Gimana caranya? Oke, sama kayak tadi. Caranya, kalian sama bikin kayak gini ya, bikin dulu variabelnya, yaitu variabel barang. Oke. Terus panggil lagi sama expose panggil, yaitu tadi namanya apa ya, saya lupa. Select name-nya adalah barang katanya. Oke, name-nya adalah barang. Oke, titik koma. Jangan lupa kita panggil lagi di sini. Ingat satu-satu ya. Kalau sudah yang ini codingannya nih sama kayak yang atas, kita panggil lagi. Sama kayak tadi manggilnya mah. Kalian juga bisa copy dari sini ya. Copy sajalah. Ctrl C. Di sininya Ctrl V. Terus namanya kita ganti jadi barang. Kita save. Kalau sudah, oke, kita cobain lagi, di running lagi. Kita reload dulu, jangan lupa. Rajib, barangnya adalah pulpen. Oke, kita simpan. Oh, muncul ya. Nama barangnya adalah pulpen, katanya, yang dibeli sama Rajib. Oke, selanjutnya harga. Sama juga kayak tadi, harga juga. Kita bikin. Kita langsungin saja ya semuanya ya. Nanti kalian mengikuti aja. Nanti saya akan share videonya. Sama kayak tadi, berarti bikin dulu harga di sini sama dengan expose. Dalamnya sama harga. Oke, terus ada jumlah. Jumlah Bapak pakainya JML aja lah, JML ya biar simple ya. JML, terus isinya post. Isinya yaitu dari JML. Kalau nggak salah JML sih sama. Oh, mati lagi ya ternyata ya Zoom meetingnya. Gak apa-apa. Oke, ada 2 orang ya. Aduh, ini reload lagi nih, looping lagi ya. Keluar deh. Apa-apa gitu. Kita harus tetap semangat belajar ya.
Oke. Cek. Cek. Oke, suara Bapak terlihat jelas, terdengar jelas. Suara saya? Wahidah. Cek. Subhan, suara saya terdengar jelas tidak? Ijum meeting keluar deh ini, Pak. Meeting. Ya. Udah. Oke, kita tunggu dulu ya. Yang lainnya nih. Kita looping lagi, santai saja. Oke. Wahidah, suara saya terdengar cukup jelas tidak sekarang? Oke, aduh ya gangguan terus ya, looping, parem deui, asup deui ya. Gak apa-apa lah, yang penting kita harus tetap semangat ya untuk belajarnya. Pengen bisa nggak ini Wahidah? Pengen bisa kan ya? Ngodingnya pengen bisa nggak? Oke. Oke. Coba semuanya disuruh masuk lagi ya Wahidah. So. Sipa, oke. Oke, kapan-kapan kita inilah ketemu lah ya. Waduh, harus belajar bareng juga gak apa-apa gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ini dari Nurul Khair itu dari mana sih? Di Banjaran ya? Ya mudah-mudahan bisa melahirkan developer yang jago nantinya gitu ya. Bisa kerja di software house yang memang ya bagus gitu kan ya untuk masa depan kita nantinya gitu kan. Wah, bagus nih orang Banjaran nanti ada kerja di software house misalkan ya sebagai developer. Bagus ya. Apalagi sekarang ada yang namanya pondok IT gitu kan ya. Kuliahnya itu ada di Jogja. Sama gitu ya, sambil ngaji sambil ngoding gitu. Wah, sekarang udah pesantren modern ya. Pesantren modern. Sudah diajarin nanti. Oke, Yara. Oke, gak apa-apa, tunggu dulu lah. Singkat buru asar itunya, maksud nama. Gimana? Bisa dimulai saja ini atau gimana? Baru 6 orang nih. Wahidah, disuruh masuk dulu teman-temannya. Oke, udah 7 orang ya. Gilang disuruh masuk dulu nih, Lang, anak-anaknya Lang. Disuruh masuk dulu teman-temannya. Wah, apa tuh?
Atau kita mulai saja, nanti ngikutin yang lainnya. Atau tunggu dulu nih, semuanya. Subhan juga tunduhan Detri mah tunduhan can sare juga penting ngelebating tahajud dia halus ya. Tunduhnya. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan sambil ngoding juga sambil minum ya di sananya dipersiapin. Biar nggak ngeblank otaknya sambil minum. Oke, bisa dimulai ya? Bisa dimulai kembali? Oke, Bapak akan share lagi kepada kalian screen-nya. Share screen. Oke, kelihatan semuanya? Oke, kita mulai lagi ya. Lanjutin lagi ternyata. Waduh, ada kendala ya. Kita reload terus nih, looping terus. Tadi sudah sampai mana ya, lupa saya. Coba kita lihat di sini. Coba kita reload. Nah, ini baru sampai ke barang ya. Barang ya. Oke, kita kerjakan harga sama jumlahnya ya sekarang ya. Oke, masih di proses. Tetap tadi udah bikin nih harga jumlahnya sama ya kayak tadi ya. Bikin kayak tadi harga jumlah gitu kan. Nah, di sini kita tinggal panggil. Sama copyin aja lah, Ctrl C. Di sininya terus Ctrl V. Ganti oleh harga sama yang bawah juga sama. Kita ubah dengan JML. Panggil dari variabel yang telah kita bikin. Save dulu. Kalau sudah, kita tinggal tinggal di runningnya di sini. Coba kita kembali. Namanya Rajib. Pulpen harganya 2000 misalkan. Jumlah barangnya 2. Coba kita simpan. Tuh. Nama pelanggannya Rajib, nama barangnya pulpen, harganya 2000, jumlah barangnya 2. Nah, sekarang teman-teman, gimana caranya kita ada total bayarnya biar otomatis gitu ya. Biar otomatis. Caranya seperti apa? Caranya kita gunakan yang namanya aritmatika, yaitu dengan harga dikali jumlah. Contohnya kita nih logikanya nih, kita mau beli barang nih. Beli pulpen 2000-an, jumlah barangnya yang anu dibeli teh 2. Berarti kan 2000 kali 2 gitu kan, 4000 gitu kan total bayarnya. Ya. Gimana caranya nih di coding bisa kayak gitu? Oke, kita sama-sama baik lagi ke codingan. Caranya adalah yang pertama kita bikin dulu yang namanya operasi aritmatikanya. Di sini belum dititik koma ya. Jumlahnya 2. Oke. Caranya gimana? Kita bikin dulu misalkan variabel. Sama ya, bikin dulu variabel untuk nampilin total bayarnya. Misalkan di sini namanya tot ya. Tot berarti ya. Total bayar di sini namanya. Gimana kalian nanti bebas itu mah penamaannya. Totnya didapat dari berarti harga ya. Panggil variabelnya. Gak usah pakai pos lagi. Soalnya kan si variabel di atas udah dimasukkan gitu, udah diinputkan, kan tadi udah kebaca ya. Dan sekarang kita tinggal penjumlahannya saja, pengkalian gitu kan ya, yaitu harga. Kita panggil lagi variabel harganya dikali. Nah, dikali dalam PHP itu di aritmatika yaitu dengan bintang dikali variabel dari JML. Jangan lupa titik koma. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Coba deh kita panggil total harganya. Total harganya kita panggil di sini. Berarti sama kayak tadi. Kita tinggal open saja. Ctrl C. Kita tinggal copy saja maksudnya. Ctrl C masukkan di total bayar. PHP echo ini berarti tot. Karena di sananya tot ya. Tot. Oke, kalau sudah kita running di sini. Cobain.
Recent. Tuh, udah ada ya. 2.000 kali 2 berarti 4.000 gitu kan. Udah berhasil nih total bayar. Oke, cara nada tadi nih cuman kihungkul ya, cuman dikalikan. Kita bikin dulu variabelnya, estot, tasnya gitu ya. Diisinya itu ada pengoperasian aritmatika, yaitu harga dikali jumlah. Maka didapat nanti poinnya. Oke, kalau sudah, berarti kita fokus ke diskon. Misalkan. Oke. Diskonnya gimana Pak? Misalkan contoh saja ya di sini. Misalkan kalau misalkan kita belanjanya total bayarnya ini, misalkan total bayarnya ini lebih dari 10.000 misalkan ya. Nanti si pengunjungnya, pelanggannya itu dapat diskon 10% misalkan. Caranya gimana bikinnya? Caranya gampang saja. Caranya kita bikin dulu logikanya. Nah ini kalian harus bisanya di percabangan. Kita bikin dulu logikanya. Tadi kata saya kalau misalkan pelanggannya belanja lebih dari 10.000 maka mereka dapat diskon 10%. Caranya gimana? Yaitu kita bikin dulu percabangannya. If berarti kan jika nah di sini kalau misalkan VS Code itu udah otomatis dibikinin. Jika kondisinya apa, maka itu dibacanya gitu ya. Maka apa yang akan dikerjakan sama si programnya? Di sini nanti kodenya katanya. Gitu. Balik lagi di sini maksudnya. If jika naon nih dia masukkan di sini nanti kondisinya, maka apa yang akan kita kerjakan? Katanya gitu. Oke, di sini berarti kondisinya kita hapus. Jika apa tadi logikanya? Jika estotnya total harganya kan ya, total harganya lebih besar daripada 10.000, hitung 10.000, 100.000 artinya 20.000 lah, 20.000 gitu kan. Bete setik teuing ke penjumlahanna. Jika total bayarnya yang lebih besar dari 20.000, maka apa yang akan dikerjakan? Katanya. Berarti dapat diskon kan? Berarti kita bikin dulu variabelnya yaitu diskon. Si diskon didapat dari mana? Katanya kan. Berarti didapat dari si total harga estot berapa persen? 10%. Berarti dikali 10 dibagi 100. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, kita save dulu. Kita cobain berarti harus lebih dari 20.000 ya. Jangan lupa kita panggil di sininya. Sama kayak tadi, kita kopikan saja, Ctrl C. Kita di sini Ctrl V, berarti diskon. Kita munculkan si diskonnya. Ctrl S. Kalau sudah, kita di sini di running. Reload aja lah, reload. Tuh, error katanya. Waduh, error di line 59. Kenapa? Soalnya total bayarnya 4.000 nih, kurang dari 20.000 ya. Coba kita tambahkan, misalkan 20.000 kali 2 berarti 40.000 ya. Terus kita simpan. Tuh, ada ya, berarti diskonnya yaitu dapat 4.000. Pak, apakah sudah beres? Belum ya. Harusnya si total bayar ini gitu dikurangi dengan diskon gitu hasilnya ya. Dikurangi dengan diskon, kan di diskon namanya juga. Caranya gimana? Caranya kita harus buat logika baru lagi berarti di sini. Udah kan tadi kan, jika total harganya lebih dari 20.000, tadi kan 40.000. Apakah 40.000 lebih besar dari 20.000? Iya, maka kerjakan ini. Apabila tidak, ya kita belum buat kondisi yang keduanya. Baru satu kondisi gitu. Makanya tadi error. Nah, makanya sekarang kita fokus dulu nih gimana caranya si total harganya itu bisa dikurangi dengan diskon. Ya gampang saja. Berarti kita bikin yang kedua. Setelah diskon didapatkan, maka bikin lagi variabel baru yaitu estot lagi ya. Estot sama dengan estot dikurangi diskon. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan, kita running lagi. Coba kita reload. Tuh, sudah mengurangi ya.
Jadi kudu nama kan 40.000 nya jumlah barangnya harganya 20.000 pulpen teh. Melina 2 cenah. Dikali 2 jadi 40.000. Nah, diskon tadi karena lebih dari 20.000, diskonnya 4.000. Berarti 40.000 dikurangi 4.000 jadi 36.000. Oke, apakah sudah beres sampai sini? Belum gitu kan ya. Gimana kalau misalkan kurang dari 20.000 tadi jika tadi kan ya. Itu masih error ya. Simpan. Tuh masih error. Soalnya kita belum kasih kondisi di sini, kondisi yang kedua. Jika lebih dari 20.000 maka dapat diskon. Jika tidak maka gimana katanya kan gitu ya. Berarti kita harus tambahkan lagi di sininya. Berarti sementara harusnya else if ya, harusnya gini. Cuman ya sementara lah ini cuman aplikasi kecil-kecilannya cuman contoh saja. Saya akan tambahin di sini gini aja lah. Berarti diskonnya jika nanti bacanya gini ya, jika totalnya lebih dari 20.000 maka kerjakan ini. Jika tidak maka kerjakan ini. Berarti diskonnya sama dengan 0 ya, gitu ya. Terus ya udah gitu. Cobain deh gini deh. Kita set dulu. Bisa nggak kayak gini ya? Kita cobain. 2.000 pulpena harganya. Beli 2 jadi cuma 40.000. Tuh diskonnya iya gitu kan ya. Nah, di sini total bayarnya tetap berarti 4.000 karena nggak pakai diskon. Coba kalau misalkan pakainya 20.000. Coba kita simpan. Tuh, dapat diskon. Gitu ya. Nah, silahkan nanti kalian lanjutkan gitu kan. Nanti saya tambahkan satu kondisi lagi di sini. Berarti kalau misalkan diskonnya misalkan 30.000 berarti gimana caranya bisa dapat diskon 15% misalkan. Berarti pakainya else if ya. Nah, nanti untuk tugasnya. Oke. Beres deh sampai sini gitu kan ya codingannya. Oke. Oke. Nanti akan saya share ya filenya kepada kalian sama videonya. Oke, semuanya diaktifin dulu kameranya. Semuanya diaktifin dulu kameranya. Semuanya diaktifin dulu kameranya. Karena udah beres ya. Oke. Agi. Sipa juga ya, sama Agi belum. Oke, Agi. Agi Ahmad Pauji yang belum tuh. Paujan, Detri. Oke semuanya. Bentar ya. Gimana bisa mengikuti gak codingannya? Bingung? Bisa ngikutin kan? Bingung? Oke, nanti akan saya share ya videonya kepada kalian. Oke, terakhir dari saya, untuk tugasnya kalian bikin aplikasi kasir sederhana ya kayak tadi. Cuman yang membedakan kalian harus tambahkan diskonnya nanti. Jadi kayak kalau Bapak tadi kan cuma satu ya. Jika diskonnya jika total harganya lebih dari 20.000, maka dapat diskon 10%. Gimana? Oke, jadi kalau misalkan kalian nanti tugasnya tambahin lagi gitu ya diskonnya. Gimana caranya? Gitu ya. Kalian harus ngoding sendiri nanti ya dari awal gitu kan. Meskipun saya nanti kirim source code-nya, tapi kalian harus ngoding lagi dari awal biar kalian bisa nantinya. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya share videonya, nanti akan saya share source code-nya. Untuk tugasnya adalah bikin aplikasi kayak tadi ya, kayak Bapak gitu, bikin aplikasi kasir, cuman ditambahkan diskonnya. Jika
total harganya lebih besar dari jika total harganya 1000 berapa ya? 15.000, 25.000 ya, 25.000, maka si diskonnya dapat 15% gitu. Jadi lamun 20.000 masa 10%, lamun misalkan 30.000 atau ya 30.000 dapat 15% gitu kan. Nanti akan saya share, akan saya tulis di grup gitu kan ya, tugasnya. Silahkan nanti kalian kerjakan. Bikin aplikasi kayak tadi. Nah, batas pengumpulannya kapan? Batas pengumpulannya berarti kita sekarang hari apa? Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti hari Senin. Berarti hari Senin kalian sudah dikumpulkan lagi. Nanti akan saya share linknya kepada kalian. Paham gak terkait tugasnya? Oke. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu gak sebelum saya tutup sesinya? Soalnya dan asar nih. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin terkait tugas atau terkait pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Macet ya. Oke, kalau misalkan tidak ada, kita tutup saja ya sesi kali ini. Berarti dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.